perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita semua. Dan kita akan beribadah lewat online pada pagi hari ini. Kita akan dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Pagi hari ini kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka, berkati orang tua mereka, masa depan anak-anak ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biar anak-anak ini hidup takut akan Tuhan, memelihara perintah Tuhan. Kami berdoa biar anak-anak sekolah minggu ini menjadi anak-anak yang cerdas, yang pinter, dianugerahkan hikmat yang dari Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan dengar firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara pada pagi hari ini kabarnya sangat luar biasa baiknya. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan Yesus senantiasa menyertai saya dan saudara.
Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Buka hatimu, buka pikiranmu, sehingga firman Tuhan boleh masuk di dalam pikiran dan hatimu, dan firman Tuhan dapat mengubahkan kehidupanmu, dan firman Tuhan dapat mengubah cara berpikirmu, dan firman Tuhan dapat mengubah tingkah laku dan perilakumu setiap hari. Dan saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan firman Tuhan dan saya berikan judul yaitu menghadapi kenyataan hidup. Coba sama-sama dengan saya katakan menghadapi kenyataan hidup. 1, 2, 3. Menghadapi kenyataan hidup. Nah, saudara, kenyataan hidup adalah sebuah fakta. Baru nama nyata, sebuah fakta. Apa itu kenyataan hidup? Banyak hal, saudara-saudara. Ada hidup kita kadangkala berada di atas, kemudian kadangkala berada di bawah. Kadangkala kita hidup itu menyenangkan, tapi kadangkala juga hidup itu menyusahkan. Banyak yang kita hadapi dalam hidup ini, saudara-saudara. Nah, bagaimana keadaan saudara pada pagi hari ini? Saya tidak tahu persis keadaan saudara pada pagi hari ini, tapi kalau saudara berkata, "Pak, saya sedang menghadapi masa-masa sulit saat ini." Itu adalah sebuah kenyataan hidup. "Pak, saya sedang mengalami penderitaan saat ini." Itu adalah sebuah kenyataan hidup. "Pak, saya sedang menerima berkat yang luar biasa." Itu pun adalah kenyataan hidup. "Pak, saya sedang mengalami masa-masa yang menyenangkan saat ini." Itulah adalah kenyataan hidup. Nah, pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita mau belajar bagaimana kalau kita menghadapi kenyataan hidup yang menyakitkan. Kenyataan hidup yang membuat kita menderita. Kenyataan hidup yang membuat kita seperti masuk di dalam sebuah lumpur yang kalau kita semakin bergerak, bukan semakin keluar, tapi semakin masuk ke dalam, ya. Lumpur yang hidup, ya. Kalau kita semakin bergerak, semakin masuk, semakin bergerak, semakin terperosok. Nah, kadang-kala kita menghadapi hidup yang seperti itu, saudara-saudara, ya. Kita mau coba cari jalan keluar, tapi bukan malah semakin selesai, tapi malah semakin sulit. Nah, ada jalan keluar yang bisa kita temukan lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yang sangat fenomenal sampai saat ini orang mengetahui siapa dia. Bahkan dia, dari dialah lahir sebuah bangsa yang bernama Israel. Kita belajar dari Yakub, saudara-saudara, ya. Kita belajar dari Yakub. Nah, kita akan membaca di dalam kitab Kejadian 35 ayat 16 sampai ayat yang ke-19, saudara-saudara. Kita belajar dari seorang yang bernama Yakub, yang pada waktu itu dia mengalami kenyataan hidup yang sebenarnya sesuatu yang sangat menyakitkan, yang membuat dia mungkin merasa sedih dan kecewa atau putus asa. Tapi kita lihat responnya yang luar biasa, saudara-saudara. Respon daripada Yakub ketika dia mengalami kenyataan hidup di dalam hidupnya yang sangat tidak menyenangkan. Kejadian 35 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Jangan takut. Sekalipun anak laki-laki yang kau dapat." Saya ulangi, "Jangan takut. Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Nah, saudara, ini cerita
dari istri Yakub yang Yakub sangat kasihi dan cintai, yaitu bernama Rahel. Nah, Rahel adalah wanita yang sangat dicintai oleh Yakub. Rahel adalah wanita yang didapatkan Yakub dengan susah payah. Dia harus bekerja di rumah Rahel, di rumah Laban pada waktu itu, yaitu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. 7 tahun pertama dia bekerja, kemudian Laban bukan memberikan Rahel kepadanya, tapi memberikan Lea. Kemudian Yakub berkata, "Kenapa engkau berikan saya Lea? Yang aku inginkan adalah Rahel." Kemudian Laban katakan, "Kamu harus tambah lagi bekerja 7 tahun. Kemudian Yakub memenuhi permintaan daripada Laban, sehingga Yakub bekerja 14 tahun lamanya, kemudian dia mendapatkan Rahel, saudara-saudara. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan Yakub dan Rahel tidak berjalan mulus. Firman Tuhan katakan Rahel mandul. Rahel mandul. Kemudian karena Rahel merasa bahwa dia tidak bisa melahirkan anak bagi Yakub, kemudian akhirnya Rahel memberikan budaknya kepada Yakub. Kemudian Yakub menghampiri budak ini dan melahirkan anak bagi dia. Tetapi seiring berjalannya waktu, Yakub dan Rahel akhirnya pada suatu kali dikaruniai anak, saudara-saudara. Dan anak pertama dari Rahel yaitu Yusuf. Nah, setelah mereka melahirkan Yusuf, menjelang beberapa waktu kemudian mengandunglah Rahel untuk yang kesekian kalinya. Dan mereka akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama, awalnya Rahel memberikan nama Ben-Oni. Nah, tetapi saudara-saudara, pada waktu Rahel mengandung, kemudian mau melahirkan, firman Tuhan katakan di sini, bersalinlah Rahel dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, akhirnya saudara-saudara, pada waktu Rahel selesai melahirkan, Rahel mati, saudara-saudara. Nah, ini satu pukulan berat bagi Yakub. Ini merupakan suatu kehidupan, sesuatu kenyataan hidup yang Yakub alami, di mana orang yang sangat dia cintai mati, saudara-saudara. Orang yang dia dapatkan dengan begitu luar biasa perjuangannya mati, saudara-saudara. Wow, suatu kenyataan hidup yang pahit yang dialami oleh Yakub. Apalagi pada waktu Rahel bersalin dan melahirkan anak laki-laki. Kemudian Rahel mati dan anak laki-laki ini diberikan nama oleh Rahel, yaitu Ben-Oni, saudara-saudara. Diberikan nama Ben-Oni. Nah, saudara, mari kita lihat. Ketika Rahel memberikan nama kepada anak ini sebelum dia mati, namanya adalah Ben-Oni. Ben itu anak laki-laki, sedangkan Oni itu kesusahan. Jadi Rahel memberikan nama kepada anaknya Ben-Oni yang berarti anak kesusahan. Kalau pada zaman dulu, kalau orang memberikan nama pada waktu itu, nama itu adalah sebuah harapan. Nama itu adalah sebuah visi. Jadi kalau Rahel memberikan nama kepada anaknya Ben-Oni, berarti ada satu harapan bahwa anak ini akan membawa kesusahan, akan membawa penderitaan, dan lain sebagainya. Tetapi saudara perhatikan, ketika Rahel memberikan nama Ben-Oni kepada anak ini, di ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata begini, "Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin."
Rahel memberikan nama Ben-Oni, Yakub memberikan nama Benyamin. Dia ganti nama anaknya dari Ben-Oni menjadi Benyamin. Apa arti? Apa arti dari Benyamin, saudara? Nah, pada waktu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan. Saya katakan bahwa arti tangan kanan di dalam bahasa Ibrani disebut Yamin. Jadi kalau Yakub memberikan nama Benyamin kepada anaknya, berarti itu adalah anak tangan kanan. Nah, saudara, mari kita lihat. Yang pertama, untuk menghadapi kenyataan hidup, mari kita melihat dengan kacamata Allah. Kenapa Yakub memberikan nama Benyamin kepada anak ini? Yakub mau melihat dengan kacamata Allah. Yakub mau melihat masalah itu dengan kacamata Allah. Rahel memberikan nama Ben-Oni adalah suatu bentuk pemberian nama di mana Rahel merasa bahwa anak ini akan menimbulkan kesusahan, penderitaan. Tapi Yakub tidak. Yakub mengganti dengan nama Benyamin yang berarti anak tangan kanan. Yakub dan Rahel menghadapi fakta yang sama, tapi kacamatanya berbeda, saudara. Kalau Rahel melihat dengan kacamata kesusahan, Yakub melihat dengan kacamata Allah. Nah, kacamata yang kita gunakan mempengaruhi respon kita terhadap masalah, saudara. Kalau kita sedang menghadapi kenyataan hidup yang sulit saat ini, mari kita lihat dengan kacamata Allah. Kalau kita lihat dengan kacamata kesusahan, memang itu benar-benar susah. Tapi kalau kita lihat dengan kacamata Allah, kita percaya bahwa di balik masalah dan persoalan hidup yang kita hadapi, Tuhan punya rencana di balik semuanya itu, saudara. Saya yang diberkati Tuhan, bagaimana cara engkau memandang masalah kenyataan hidup yang engkau hadapi saat ini? Apakah engkau melihat bahwa masalah yang engkau hadapi saat ini adalah sukar dan tidak bisa diselesaikan? Atau engkau melihat dengan kacamata Allah bahwa masalah ini akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saya? Atau engkau melihat bahwa bahwa kenyataan hidup yang pahit yang sedang kita alami saat ini, itu Tuhan sedang memproses kita untuk membawa kepada suatu tujuan di mana Allah merancangkan kemenangan dalam hidup saudara. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, Yakub memberikan nama Benyamin yang berarti anak tangan kanan. Ada sebuah harapan daripada Yakub, ada sebuah visi daripada Yakub bahwa sesungguhnya anak ini tidak akan mendatangkan malapetaka. Justru anak ini akan mendatangkan kebaikan. Justru anak ini akan membawa sesuatu damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Bahkan akan melahirkan sebuah bangsa atau sebuah suku di mana dari anak ini akan lahir orang-orang yang ternama, saudara. Haleluya. Jadi cara kita menghadapi kenyataan hidup, mari kita melihat dengan kacamata Allah. Kita mengerti bahwa di balik semuanya itu ada rencana Tuhan, saudara. Saudara, Markus 10 ayat 27 mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu itu mungkin. Segala sesuatu itu mungkin. Jadi kalau engkau menghadapi masalah yang sangat berat saat ini, percaya saja. Kalau engkau melihat dengan kacamata Allah, bahwa sesungguhnya Allah punya rencana yang baik dalam kehidupan saudara. Mari kita lihat yang kedua, saudara. Kalau yang pertama, cara Yakub menghadapi situasi ini, yaitu dengan cara dia memberikan nama kepada anaknya Benyamin, artinya bahwa Yakub, dia melihat problem, masalah, kenyataan hidup yang sulit dengan kacamata Allah. Dia melihat bahwa Allah itu baik dan punya rencana yang indah dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara, kenapa Yakub memberikan nama Benyamin kepada anaknya? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pemberian nama kepada anaknya oleh Yakub itu merupakan sebuah ekspresi iman yang teguh oleh Yakub. Kenapa? Karena kalau saudara baca di Kejadian 28, mari kita lihat. Kejadian 28 ayat 13 sampai ayat yang ke-15, sebelum peristiwa
di mana Rahel melahirkan. Yakub pada kejadian 28 ayat yang ke 13 sampai 15, di situ berbicara tentang Yakub mendapatkan mimpi. Dan firman Tuhan berkata begini, ayat 13 sampai 15. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15. Sesungguhnya Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Wow, luar biasa saudara-saudara. Jadi Yakub memberikan nama kepada anaknya Benyamin ini karena Yakub fokus kepada janji Allah. Dia tahu pada waktu dia bermimpi Tuhan datang kepadanya dan Tuhan mengatakan bahwa keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Kemudian aku akan menyertai engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ini janji Tuhan kepada Yakub. Jadi ketika Yakub melihat masalah itu datang dalam hidupnya, ketika Yakub melihat bahwa dia mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, dia percaya. Kenapa dia berikan nama Benyamin? Dia percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Kalau Tuhan sudah berjanji kepadanya akan menyertai, Tuhan berjanji kepadanya keturunannya akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Oleh sebab itu aku percaya betul bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti terjadi, saudara-saudara. Jadi Yakub hidup dalam janji Tuhan. Nah, saudara, kalau kita mau menghadapi kenyataan hidup, kita harus hidup dalam janji Tuhan. Allah berjanji kepada saya dan saudara. Dia katakan bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian Allah berjanji, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku yang memelihara engkau. Janganlah kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Bunga di padang dia hiasi. Dan lain sebagainya. Itu adalah bukti janji-janji Tuhan kepada saya dan saudara lewat firman Tuhan. Nah, kalau kita menghadapi kenyataan hidup, kita lihat bahwa janji Tuhan ya dan amin. Memang kita sedang dalam keadaan sulit saat ini. Memang kita sedang dalam keadaan tidak menyenangkan saat ini. Kita sedang menghadapi fakta. Kita sedang menghadapi kenyataan hidup. Tapi kita hidup dalam janji Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan saya dan saudara. Haleluya. Jadi bagaimana cara kita menghadapi kenyataan hidup? Yang pertama, kita harus melihat kehidupan itu dengan kacamata Allah. Bahwa kalau kita melihat dengan kacamata Allah, kita tahu bahwa Allah punya rencana dan Allah sedang memproses kita untuk menuju ke suatu tempat yang sudah Allah janjikan. Kebaikan akan menjadi bagian kita semua. Yang kedua, kita tetap hidup dalam janji Allah. Kita fokus kepada janji Allah. Karena kalau kita fokus kepada janji Allah, kita percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah ingkar janji, saudara. Mari kita baca dalam kitab Bilangan. Bilangan yang ke-23. Ayat yang ke-19. Begini kata firman Tuhan. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Wow, luar biasa saudara-saudara. Di sini dikatakan bahwa Allah itu bukan manusia. Dia bukan anak manusia sehingga menyesal atau berdusta.
Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Artinya bahwa apa yang dikatakan oleh Allah, dia akan mengerjakannya, dia akan melakukannya. Oleh sebab itu, Yakub pegang betul janji Allah dalam hidupnya. Sebelum peristiwa terjadi, di mana dia melihat istrinya mati, Yakub pegang janji bahwa Allah pernah berjanji kepadanya bahwa engkau akan mendapatkan keturunan, dan keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar, dan aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kalau Allah yang Yakub sembah berjanji seperti itu, Allah yang Yakub sembah sama dengan Allah yang kita sembah. Dia juga berjanji kepada saya dan saudara bahwa dia tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Dia akan terus menyertai saya dan saudara. Mari kita percaya bahwa Allah benar-benar berjanji dan dia pasti menepatinya. Haleluya. Nah, saudara, kita lihat yang ketiga. Bagaimana kita menghadapi kenyataan hidup? Dari pelajaran dari seorang tokoh yang bernama Yakub. Kalau yang pertama, saudara, dia melihat masalah itu dengan kacamata Allah. Makanya dia memberikan nama kepada anaknya Benyamin. Yang kedua, Yakub hidup dalam janji Tuhan. Dia tahu bahwa janji Allah itu ya dan amin. Allah tidak pernah berdusta dan selalu menepati janjinya. Nah, yang ketiga, kenapa Yakub yakin betul bahwa anaknya ini akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Bahkan anak ini akan melahirkan keturunan-keturunan yang hebat. Kenapa? Karena Yakub percaya bahwa Tuhan beserta dengan dia. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan kita. Nah, kalau Allah beserta dengan kita, Paulus katakan, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Wow. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesusahan, ketelanjangan, kelaparan, dan lain sebagainya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena Allah beserta dengan saya dan saudara. Pada waktu Yesus mau lahir di dalam kandungan Maria, Allah berfirman kepada Maria lewat malaikat, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan kamu akan menamakannya dia Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Dia bukan cuma sekedar Allah yang Immanuel, Allah beserta kita, tapi dia juga adalah Allah yang memberkati kita. Amin, saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari kita percaya bahwa hal apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur sudah belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba berdoa buat setiap jemaat yang mendengarnya, mereka dikuatkan, diteguhkan, diberikan kemenangan, dan mereka hidup dalam rencana Tuhan. Ajar mereka untuk melihat masalah dengan kacamata Allah, dan ajar mereka untuk hidup dalam janji Tuhan, dan ajar mereka untuk percaya bahwa Allah menyertai dengan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, hamba menyerahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, biar jemaat-jemaat ini diberkati oleh Tuhan. Nah, sepanjang minggu yang akan kami lewati ini, segala hal yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, jadi bagian kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya! Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Saudara yang dikasih Tuhan,
tetap percaya bahwa Allah mengasihi saudara dan Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!